Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cimoyong Allo. Di sini saya akan membuat video langkah-langkah mendisplay post closing trial balance dan mencatat transaksi vendor konsumen pada kartu kredit di aplikasi QuickBooks. Nah, sebelumnya tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah ERP Financial and Controlling dari konsentrasi SIA atau Sistem Informasi Akuntansi, Prodi S1 Akuntansi Universitas Fajar Makassar. Nah, yang pertama itu kita akan membahas langkah-langkah mendisplay post closing trial balance. Nah, apa sih itu post closing trial balance? Adalah laporan keuangan yang disiapkan setelah semua penyesuaian dilakukan dan akun pendapatan dan pengeluaran telah ditutup untuk periode akuntansi sebelumnya. Neraca ini menunjukkan saldo akhir setiap akun setelah penutupan periode akuntansi dan biasanya digunakan sebagai dasar untuk memenuhi periode akuntansi baru. Nah, kita masuk pada langkah-langkah mendisplay post closing trial balance. Yang pertama yaitu kita masuk pada aplikasi QuickBooks, lalu masuk ke report dan klik accounting and taxes, lalu kita pilih tier trial balance. Kemudian masukkan tanggal 1 Januari 2022 dan tanggal 31 Desember 2022. Lalu klik run report dan akan muncul laporan keuangan sesuai yang diinginkan. Kita bisa lihat pada gambar di bawah. Kemudian jika kita ingin menganalisis sumber dokumen, pada laporan kita bisa mengklik data yang ingin kita analisis. Contohnya saya mengklik checking, kemudian akan muncul semua data yang terkait dengan checking tersebut. Kita bisa lihat pada gambar di bawah. Jika kita ingin mengekspor data ke Excel, kita bisa mengklik tombol ekspor lalu kita pilih buku kerja baru pada Excel, seperti gambar di bawah. Kemudian kita masuk pada mencatat transaksi vendor konsumen pada kartu kredit. Yang pertama yaitu kita pilih new, kemudian kita masuk pada expense seperti gambar di bawah. Lalu pada bagian payo atau pembayaran, saya masukkan Burger Join, kemudian pada payment account atau akun pembayaran kita masukkan Mastercard. Kemudian pada payment data kita masukkan tanggal tagihan pada kartu kredit. Lalu pada payment mode masukkan Mastercard. Kita bisa lihat pada gambar di bawah. Kemudian pada kategori kita masukkan meals and entertainment. Lalu masukkan jumlah atau amount, lalu klik save dan close. Kita bisa lihat pada gambar di bawah seperti itu. Kemudian untuk masuk kepada transaksi kartu kredit di QuickBooks, kita bisa masuk pada bank transaction, kemudian klik transaksi yang ingin dimasukkan seperti contoh gambar di bawah. Misalnya saya memilih Bulls Burger, lalu saya mengklik match. Kemudian kita memilih Finmatch, lalu memilih credit card expense yang ingin digunakan, lalu kita mengklik match lagi. Nah, bagaimana jika ada transaksi yang belum masuk ke QuickBooks atau kita belum masukkan secara manual? Nah, kita bisa masuk pada kategori, kemudian pada vendor customer, kita masukkan misalnya Laras Lamination. Kemudian kita klik EDD New Laras, kemudian akan muncul tampilan vendor. Lalu kita lihat apakah pada vendor display name sudah muncul nama yang cocok yang telah kita masukkan tadi. Kemudian pada akun kita masukkan Aufil Express, lalu kita klik EDD pada bagian bawah dan transaksi sudah tercatat. Nah, itu tadi langkah-langkah memposting post close trial balance dan mencatat transaksi vendor pada kartu kredit. Nah, sekarang saya akan membacakan kesimpulan dari materi saya, yaitu post closing trial balance adalah laporan keuangan yang disiapkan setelah semua transaksi penutup tahun buku telah dilakukan dalam suatu perusahaan. Laporan ini penting karena memberikan gambaran mengenai saldo akhir dari semua akun setelah penyesuaian untuk pendapatan, biaya, dan dividen dilakukan. Secara keseluruhan, post closing trial balance adalah instrumen penting dalam proses akuntansi untuk memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan dengan akurat hasil dari operasi selama tahun buku yang berakhir.
Itulah tadi langkah-langkah mendisplay post di closing trial balance dan mencatat transaksi vendor konsumen pada kartu kredit pada aplikasi QuickBooks. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.